Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Roziana Krisdianti. Kali ini saya akan membagikan hasil tulisan saya yang berjudul Kondisi UMKM di Tengah Pandemi Corona. Saya tertarik melakukan penulisan ini karena saya melihat di tengah pandemi Corona ini tidak hanya kesehatan manusia yang mengalami gangguan, namun juga perekonomian masyarakat yang berdampak sangat memprihatinkan. Apalagi para pelaku UMKM yang kesulitan mencari bahan baku, memasarkan produk-produknya sehingga mereka mengalami penurunan pendapatan, bahkan mengalami gulung tikar. Makalah ini ada beberapa subbab bahasan yang akan saya bahas. Hal ini penting karena bertujuan untuk mengetahui bagaimana perkembangan UMKM sebelum adanya virus corona, kemudian mengetahui bagaimana pengaruh UMKM ini terhadap perekonomian Indonesia, dan yang terakhir mengetahui bagaimana perkembangan UMKM di tengah pandemi corona ini. Untuk subbab bahasan yang pertama, saya akan membahas mengenai virus corona. Virus corona merupakan keluarga virus yang menyebabkan penyakit dalam tubuh manusia. Virus corona tipe ini bernama SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19. COVID-19 merupakan akronim dari Coronavirus Disease 2019. Orang yang terinfeksi virus corona ini akan mengalami beberapa gejala, seperti yang dijelaskan oleh WHO. Gejala yang dialami para penderita seperti demam, batuk kering, flu, hidung tersumbat, dan sakit tenggorokan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai UMKM. UMKM merupakan singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Ada 3 jenis usaha yang termasuk di dalam UMKM. Yang pertama yaitu usaha mikro. Usaha mikro merupakan usaha produktif yang dilakukan perseorangan maupun badan usaha yang memiliki aset sebesar 50 juta dan beromset sekitar 300 juta. Jenis usaha ini seperti warung nasi, warung kelontong, peternak lele, dan lain-lain. Yang kedua yaitu usaha kecil. Usaha kecil merupakan usaha produktif yang dilakukan oleh perseorangan maupun badan usaha yang bukan cabang dari usaha yang besar. Usaha jenis ini memiliki aset sebesar 50 juta sampai 500 juta dan omsetnya mencapai 300 juta sampai 2,5 miliar. Jenis usaha ini antara lain minimarket, toserba, dan lain-lain. Dan yang ketiga yaitu usaha makro. Usaha makro merupakan usaha produktif yang dilakukan perseorangan maupun badan usaha yang bukan merupakan cabang dari usaha yang besar. Usaha jenis ini memiliki aset sebesar 500 juta sampai 10 miliar dan memiliki omset sebesar 2,5 miliar sampai 50 miliar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perkembangan UMKM yang ada di Indonesia. Saat ini, UMKM Indonesia sudah mulai berkembang. UMKM Indonesia mampu menyumbangkan sebesar 60,3% produk domestik bruto dan 97% tenaga kerja. Usaha kecil yang ada di Indonesia mencapai 93,4% dan usaha menengah sebesar 5,1% dan usaha besar hanya 1%. Namun jika dilihat, perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat lambat. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan perekonomian yang ada di Indonesia. Dari tahun 2016, pertumbuhan UMKM di Indonesia mencapai 5,25%, tahun 2017 5,7%, 2018 5,27%, dan 2019 5,3%. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengaruh UMKM terhadap perekonomian nasional Indonesia.
UMKM memberikan peran yang sangat penting dalam membangun perekonomian yang ada di Indonesia. UMKM mampu menciptakan lapangan kerja, khususnya di daerah pedesaan dengan rakyatnya yang minim pendidikan. Sehingga UMKM membuka lapangan kerja baik secara langsung maupun yang tidak langsung dengan kemampuan dan keterampilan rakyat pedesaan yang sangat minim. Jadi UMKM hadir sebagai sarana untuk memeratakan perekonomian untuk rakyat kecil. UMKM juga mampu menjadi tulang punggung ketika Indonesia sedang mengalami krisis moneter, seperti yang dijelaskan oleh Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki. Beliau mengungkapkan bahwa UMKM mampu menjadi tulang punggung Indonesia untuk menggerakkan ekonomi domestik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perkembangan UMKM Indonesia di tengah pandemi Corona. Saat ini, perekonomian Indonesia mengalami penurunan. Seperti yang dituturkan oleh Sri Mulyani, Menteri Keuangan Indonesia, beliau menjelaskan bahwa pertumbuhan perekonomian Indonesia mencapai 2,5%. Bahkan bisa mencapai 0% jika pandemi ini berlangsung selama 3 bulan sejak ditetapkannya social distancing di Indonesia. Para pelaku UMKM mengalami kesulitan untuk mendapatkan bahan baku impor dan kesulitan untuk memasarkan produk yang dihasilkannya. Nah, di tengah pandemi Corona ini, sebaiknya yang dilakukan oleh para pelaku UMKM yaitu menciptakan inovasi agar usahanya tetap bisa berjalan meskipun dengan untung yang sedikit, namun tetap bisa menghasilkan pendapatan. Seperti yang dilakukan oleh Bapak Aziz, seorang pengusaha perhiasan. Beliau menjelaskan bahwa beliau mengaku kesulitan untuk mendapatkan bahan baku yang biasanya diimpor dari Tiongkok, sehingga beliau menggunakan bahan baku lokal untuk dijadikan bahan baku produksinya. Namun resikonya biaya produksi yang meningkat. Selain itu, strategi dalam pemasaran juga dibutuhkan dalam kondisi seperti ini, seperti yang dilakukan oleh Muhammad Muhlisin. Biasanya beliau mendapatkan penghasilan dari orang-orang yang makan di tempatnya serta menggunakan pelayanan take away. Namun sejak ditetapkannya social distancing ini, pendapatannya mulai menurun. Beliau membatasi penjualan dengan orang-orang yang makan di tempat dan hanya mendapatkan penghasilan dari layanan online. Karena pentingnya UMKM bagi Indonesia, maka pemerintah turut membantu mempertahankan UMKM di tengah pandemi Corona ini. Pemerintah mengalokasikan anggarannya untuk membantu di bidang kesehatan maupun di bidang ekonomi. Pemerintah juga sudah menyiapkan kebijakan relaksasi pembayaran cicilan, pajak, dan bunga, terutama bagi UMKM. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Dapat disimpulkan bahwa pandemi ini tidak hanya berdampak terhadap kesehatan manusia, namun juga berdampak terhadap sektor pendidikan, transportasi, maupun perekonomian. Menurunnya pendapatan masyarakat menjadikan Indonesia mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi, terutama sektor UMKM yang ada di Indonesia yang menopang perekonomian Indonesia. Oleh sebab itu, para pelaku UMKM harus selalu berinovasi, pandai-pandai mencari peluang, dan pandai-pandai menyusun strategi pemasaran agar usahanya ini tetap bertahan di tengah pandemi Corona ini. Saran saya, tetap jaga kesehatan, patuhi kebijakan dari pemerintah, dan selalu waspada agar virus corona ini cepat berlalu dan kondisi bisa normal seperti sedia kala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.